Sidang perdana kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 yang dihadiri oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak turut dijaga oleh prajurit TNI. Tampak sejumlah aparat TNI dan Kejaksaan melakukan penjagaan ketat di pintu dan jalur keluar masuk sidang. Nadiem pun 2 kali gagal memberikan keterangan kepada pers baik saat jeda maupun setelah persidangan. Perkara ini menyorot program strategis digitalisasi pendidikan nasional dengan nilai kerugian negara yang didakwakan mencapai 2,1 triliun rupiah. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dimulai pada pukul 10.42 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali. Sejak pagi, suasana ruang sidang terasa tegang. Awak media memenuhi kursi pengunjung dengan kamera mengarah ke pintu masuk terdakwa. Aparat kejaksaan bersama anggota TNI pun berjaga ketat di pintu dan jalur keluar masuk ruang sidang. Kepadatan terjadi hingga sebagian jurnalis dan pengunjung terpaksa duduk di lantai, sementara kamera televisi berjajar di bagian belakang. Pengamanan ketat tidak hanya terjadi di dalam ruang sidang. Pada jeda persidangan sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat, Nadiem yang dikawal oleh petugas kejaksaan dan anggota TNI keluar ruang sidang tanpa sempat memberikan keterangan kepada media. Kuasa hukum Nadiem yakni Ari Yusuf Amir pun menilai situasi tersebut melanggar hak kliennya untuk berbicara ke publik. Situasi serupa kembali terjadi setelah sidang eksepsi berakhir. Awak media yang menunggu di luar ruang sidang kembali tidak mendapat pernyataan dari Nadiem. Puluhan jurnalis yang berusaha merangsek untuk mewawancarainya terhalang kawalan ketat anggota TNI sehingga upaya wawancara tidak bisa dilakukan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Roy Riyadi menyebut hal itu terkait kondisi terdakwa. Roy juga menegaskan kehadiran TNI semata untuk pengamanan. Sementara itu diketahui dalam sidang eksepsi, Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah sempat menegur 3 anggota TNI berseragam loreng yang berdiri di depan pintu masuk ruang sidang karena dinilai mengganggu pandangan kamera awak media. Setelah ditegur, ketiga anggota TNI ini mundur ke bagian belakang ruang sidang dan pembacaan eksepsi dilanjutkan oleh kuasa hukum Nadiem secara bergantian. Menanggapi sorotan publik, Kejaksaan Agung pun menjelaskan alasan pelibatan TNI dalam pengamanan sidang. Direktur Penuntutan Jasa Jampitsus Kejagung Riono Budi Santoso menyebut langkah ini dilakukan berdasarkan penilaian risiko. Ia menegaskan pelibatan TNI bukan hanya untuk kasus yang menjerat tokoh tertentu dan sidang perdana kasus dugaan korupsi Chromebook ini tidak hanya menyorot kerugian negara 2,1 triliun rupiah dan dugaan benturan kepentingan, tetapi juga dinamika di ruang sidang mulai dari teguran hakim kepada aparat, penjelasan Kejagung soal pengamanan hingga momen ketika Nadiem Makarim 2 kali gagal berbicara kepada media di tengah sorotan publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.